Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali rutin mengkaji kitab atau mengkaji buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita masuk pada pertemuan ke-23. Ya, masih seputar korupsi. Kita masih membahas seputar korupsi. Haram 23, 28 Muharram, 16 September. Silakan dibuka di buku halaman 212. Nanti kita bahas sampai sebelum beriswa ya. Sampai halaman 225. Sekarang tentang pencegahan. Ya, pencegahan korupsi. Nah, kita sudah lihat kemarin beberapa bentuknya. Bentuk dari korupsi, pegawai yang diamanai untuk menarik uang, untuk dimasukkan ke dalam kas negara, tapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi dulu dia pakai. Terus pegawai mengurangi kewajibannya seharusnya dibayar oleh seorang untuk kas negara. Terus menggunakan mobil dinas, mesin fotokopi di kantor, telepon, dan fasilitas kantor lainnya untuk kepentingan pribadi. Juga pegawai yang bekerja di tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, ini juga termasuk bentuk korupsi. Nah, sekarang kita lihat pencegahannya. Kalau kemarin ada contoh di masa Umar ya, bagaimana Umar itu seorang khalifah, hidupnya sederhana, ya bajunya itu masih ditambal. Kemudian dia sikapi juga untuk putra-putranya ketika mereka itu mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Beliau juga sikapi keras hal itu. Ya, sampai ada contoh juga dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu mendapatkan paket kurma, kemudian dipakai di situ kendaraan pos milik negara. Akhirnya kurma tadi diserahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal, tidak dimanfaatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang kita lihat pencegahan. Ya. Seorang aparat negara yang korup bukan terlahir begitu saja, akan tetapi ia muncul melalui sebuah proses. Proses yang paling menentukan dalam menciptakan pegawai yang tidak jujur, pengkhianat, dan kotor adalah fase pemilihan dan penerimaan pegawai. Nah, ini ya, fase pencegahannya itu mulai dari pemilihan dan penerimaan pegawai. Ya, kalau sejak awal itu sudah main sogok, sudah dengan ijazah palsu, ya tentu saja kecenderungannya nanti jadi nggak berkah lagi selanjutnya. Ya. Atau main orang dalam yang seharusnya dia tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya. Ya, terus maka Islam mensyaratkan dua hal yang penting dimiliki oleh seorang calon upahan termasuk aparat negara agar dapat mengemban tugas sebagaimana mestinya. Persyaratannya yaitu jujur, dapat dipercaya, serta cakap bekerja. Lihat ya, di sini hendaklah pegawai yang dipilih untuk pencegahannya itu pegawai yang jujur, dapat dipercaya, cakap dalam bekerja. Ya, terus Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah yang kuat lagi dapat dipercaya." Ya, Al-Qasas ayat 26. Terus keterangannya di bawah tentang ayat di atas. Ayat ini mengisahkan proses pengangkatan Nabi Musa alaihissalam sebagai orang upahan untuk mengembalakan kambing seorang laki-laki yang soleh dari kaum Madian.
Salah seorang anak gadis dari laki-laki soleh tersebut kenyataan. Nah, di sini laki-laki soleh ini tidak disebut seorang nabi. Di sini ada beberapa pendapat memang. Ada yang katakan itu nabi, ya. Ya, terus ada yang katakan cuma orang soleh saja. Jadi tidak ditakyin atau tidak ditentukan oleh Ustadz Irwandi dalam buku ini. Terus menyatakan bahwa Musa alaihissalam memiliki dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, yaitu dapat dipercaya dan cakap bekerja. Nah, di sini ya, al-qawi, al-amin. Al-amin itu artinya dapat dipercaya, kemudian al-qawi itu cakap bekerja. Nah, jadi dalam ayat itu disebut al-qawi. Al-qawi itu cakap bekerja, artinya dia punya kapabilitas, dan al-amin. Al-amin itu artinya dapat dipercaya. Ingat ya, dua sifat tadi dimiliki. Ini pegawai yang baik itu punya dua sifat ini. Dipilih ketika ingin mengangkat sebagai pegawai. Al-qawiyu, cakap bekerja, punya kemampuan. Al-qawi itu bukan pengertiannya kuat saja gini ya. Ini memang kuat secara bahasa. Jadi kalau kuat, fisik kuat namun malas-malasan ya sami mawon. Al-amin. Dapat dipercaya. Kalau sudah dipercaya ya, tentu akan disukai oleh atasannya gitu. Namun kalau sudah nggak dapat dipercaya, walaupun dia cakap bekerja, di sini pinter, ya sudah dia main korupsi-korupsi saja. Dua ini harus ada itu, al-qawi, al-amin. Tidak pentingkan salah satu saja. Ya, terus. Ketika laki-laki soleh tersebut menanyakan kepada anaknya dari mana ia tahu tentang dua sifat tersebut, anak gadisnya menjawab bahwa Musa alaihissalam mampu mengangkat sendirian penutup sumur minuman ternak para pengembala yang biasanya diangkat oleh beberapa orang laki-laki. Nah, itu namanya al-qawi di situ, cakap bekerja. Terus. Dan ia dapat dipercaya karena saat anak gadis itu berjalan di depan Nabi Musa alaihissalam menuju rumah laki-laki soleh tersebut, lekukan tubuh gadis itu terlihat jelas akibat tiupan angin kencang yang merapatkan kain pakaian gadis ke kulitnya. Maka Musa alaihissalam meminta untuk berjalan di depan dan anak gadis itu di belakang sambil memberi isyarat arah menuju rumahnya. Kalau saja Musa alaihissalam dapat dipercaya berjalan bersama anak gadis, apatah lagi sekedar mengembalakan kambing. Nah, kalau seperti itu saja dia jaga kehormatan si wanita dengan jalan di depan biar tidak melihat lekuk tubuh wanita itu ketika berjalan di belakangnya. Maka apalagi kalau mengurus kambing, mengembalakan kambing, tentu lebih punya kemampuan lagi. Nah, itu menunjukkan bagaimanakah amanahnya, al-aminnya, dan al-qawi yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Terus. Dua kriteria ini tidak boleh dipisah satu dengan lainnya. Pegawai yang jujur namun tidak cakap bekerja juga tidak disarankan untuk diangkat. Pegawai yang jujur ya, namun tidak cakap bekerja. Juga tidak disarankan untuk diangkat. Jadi ini jujur. Ini jujur dia salah satu ya, tidak ada dua yang ini. Dia jujur di sini, jujur. Tapi tidak cakap bekerja, terus jadinya pekerjaan kan nggak beres. Ya, pekerjaan itu nggak beres. Attitude-nya sudah bagus, sudah jujur gitu, namun tidak cakap bekerja, ya nggak beres. Mau buat sebaliknya, dia itu pintar, cakap bekerja, terus dia nggak jujur, sama juga nggak beres, korupsi. Terus diriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan minta untuk diangkat menjadi salah seorang gubernur. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundak Abu Dzar seraya bersabda, nah, tadi dia minta jadi apa? Untuk diangkat menjadi salah seorang gubernur. Maka Abu Dzar itu berkata, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun
wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, tidak cakap mengurus pemerintahan daerah, dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah, dan nanti di hari kiamat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang menerima jabatan ini dan ia layak mengembannya serta menunaikan amanah. Ia layak mengembannya, berarti al-qawi. Kemudian dia menunaikan amanah, berarti al-amin. Ya. Tadi ya, man akhadhaha bihaqqiha, dia layak, capable, punya kapabilitas. Serta ya tadi wa addalladzi alaihi fiha, yaitu dia bisa menunaikan amanah, berarti al-amin. Kembali lagi hadis ini yang dikatakan oleh Nabi SAW pada Abu Dzar, ini kembali kepada Al-Qasas tadi ayat 26, yaitu al-qawi al-amin. Ya, terus. Nabi SAW tidak meragukan kejujuran Abu Dzar, akan tetapi beliau tahu kemampuan Abu Dzar dalam kepemimpinan sangat minim. Jika beliau tetap mengangkatnya, maka dikhawatirkan Abu Dzar tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemampuan Abu Dzar dalam kepemimpinan sangat minim. Ya, kemampuan Abu Dzar dalam kepemimpinan sangat minim, sehingga Nabi SAW tidak menunjuk Abu Dzar situ. Terus. Dengan demikian, jabatan akan menjadi beban bagi Abu Dzar yang akan menyebabkan penyesalan di akhirat kelak. Nah, jabatan akan menjadi beban bagi Abu Dzar yang akan menyebabkan penyesalan di akhirat. Walaupun mungkin untuk kejujuran iya bisa, tetapi kalau tidak punya kapabilitas ya sama saja, pekerjaan tidak akan beres saat itu. Ya. Sama seperti kita lihat keadaan saat ini ketika orang yang ada yang pingin menyalonkan diri untuk jadi ini jadi itu. Bisa jadi dia orang jujur namun kapabilitasnya tidak ada. Atau dia lulusan pesantren, lulusan universitas Islam gitu. Ya, dia jujur, namun kapabilitas belum tentu ada, kepemimpinan itu belum tentu ada. Dia minta supaya dia diangkat jadi manajer misalnya. Kapabilitas belum ada, kapabilitas ini mesti dibentuk. Ya, misalnya untuk memimpin ya, jadi manajer berarti untuk memimpin. Nah, ini mesti dibentuk. Jadi dua-duanya ini harus ada al-qawi dan al-amin. Ya, terus. Umar bin Khattab pernah mengangkat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma menjadi gubernur kota Kufah. Lalu Umar memberhentikannya karena Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu bersaksi bahwa Ammar tidak cakap memimpin pemerintahan kota Kufah. Padahal kejujuran Ammar tidak mungkin diragukan oleh Umar, karena Umar tahu sabda Nabi SAW yang menjanjikan surga untuk Ammar saat dahulu ia disiksa oleh tuannya seorang kafir akibat keistiqomahannya memeluk Islam. Lihat ya, Umar bin Khattab pernah mengangkat Ammar bin Yasir menjadi gubernur kota Kufah, lalu Umar memberhentikannya. Karena Jarir al-Bajali bersaksi bahwa Ammar tidak cakap memimpin. Walaupun tidak diragukan lagi kalau Ammar itu orang yang jujur, amanah. Namun kalau tidak cakap memimpin bagaimana? Ya sama mungkin dengan kaum muda saat ini, kapabilitasnya masih kurang gitu, karena belum punya pengalaman. Ngotot ya saya mau jadi ya wakil rakyat, saya mau jadi presiden, sampai mau jadi presiden. Ya kalau punya pengalaman bisa kita katakan dia punya kapabilitas di situ karena bisa memimpin. Tapi kalau cuma sekadar asas semangat, saya jadi orang jujur, nggak seperti senior-senior saya gitu yang korupsi-korupsi. Ya kamu jujur tapi kalau kapabilitas nggak ada ya sama saja. Ya dua ini harus jalan terus. Pembahasan tentang kriteria pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon aparat perlu diuraikan panjang lebar. Akan tetapi karena pembahasan ini mengenai konsep Islam memberantas korupsi, maka akan dititik beratkan pada sifat yang kedua, yaitu jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Nah, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Sekarang kita lihat anjuran mengangkat pegawai yang jujur. Allah menganjurkan untuk mengangkat pegawai yang jujur dan dapat dipercaya sebagaimana telah disebutkan pada ayat di atas. Ingat ya, ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ya tentang pencegahan korupsi. Maka ada anjuran untuk mengangkat pegawai yang jujur. Ya, terus. Nabi SAW juga menganjurkan hal yang sama. Ya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan tentang ijarah atau upah mengupah memulai dengan pembahasan mengangkat seorang yang soleh menjadi orang upahan sambil menyitir hadis Nabi SAW. Nah lihat ya, mengangkat orang yang soleh
Jadi lihat sini orangnya soleh enggak? Menjadi orang upahan. Al-Khazin Al-Amin. Al-Khazin Al-Amin. Alladhi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, ia mendapatkan pahala bersedekah juga jika ia ikhlas melakukannya. Terus Sistematika Imam Bukhari dalam penyusunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa mengangkat orang yang jujur dalam sebuah tugas merupakan persyaratan penting agar tugas itu terlaksana sebagaimana mestinya. Dan seorang yang dibebani sebuah tugas yang mulia, jika ia ikhlas melakukannya, selain mendapat upah dari pengguna jasanya, ia juga mendapatkan pahala dari misi kebajikan yang dijalankannya. Nah, di sini bukan hanya diterapkan pada pegawai ya, ada pada pebisnis mengangkat juga anak buahnya gitu. Dia cari yang jujur amanat. Maka selain dia dapat gaji, berhak dapat gaji, kalau dia itu ikhlas seperti itu, maka dari pahala kejujurannya dia mendapatkan ya kebaikan di situ. Itu sudah jadi jalan untuk dapat pahala juga. Ya kalau dia itu mau jujur, mau amanat. Ya terus. Persyaratan sifat jujur dan soleh merupakan prinsip utama Khalifah Umar bin Khattab mengangkat pegawainya. Nah ini ya yang kelanjutan dari sebelumnya tentang kisah-kisah Umar bin Khattab. Bagi yang belum mengetahui ini bisa lihat di video 22 ya dari pembahasan sekolah fikih muamalat ini di Harta Haram Muamalat Kontemporer ya di playlist sekolah fikih muamalat di channel Rumah Iswa TV. Ya terus. Maka selama pemerintahan beliau yang terkenal bersih dan cemerlang, setiap gubernur atau pegawai kepercayaannya adalah sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Ansor, karena dia tahu bahwa generasi ini telah mendapat keridhaan dari Allah. Bila sahabat di sini setiap gubernur atau pegawai kepercayaannya, ini dari Umar ya, adalah sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Ansor. Karena dia tahu bahwa generasi ini telah mendapat ridha Allah. Lihat ayatnya di sini. Ini bila Allah telah meridhoi mereka, tentu saja urusan dunia demikian pula mereka akan jalani dengan baik, termasuk kepemimpinannya. Karena mereka telah mendapatkan ridha Allah. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Ya, terus sikap Khalifah Umar ini? Sikap Khalifah Umar ini pernah dipertanyakan oleh Abu Ubaidah, maka Umar menjawab, "Jika saya tidak meminta bantuan orang-orang soleh yang baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas Khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya?" Nah, itu pentingnya tadi ya, mengangkat orang yang soleh menjadi orang upahan, termasuk sini mengangkat jadi bawahannya Umar gitu ya. Terus. Selain Umar memilih pegawainya yang soleh, Umar juga memerintahkan kepada para gubernurnya agar mengangkat para bawahan dari orang-orang yang soleh. Umar menulis surat perintah kepada dua gubernurnya di Syam, Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal yang berisi agar mereka mencari orang-orang yang soleh dan mengangkatnya menjadi para hakim. Ya. Terus sekarang mengangkat calon pegawai yang zuhud. Nah, tadi yang jujur, sekarang yang zuhud. Ya. Sifat zuhud dan tidak tamak dengan gemerlap dunia merupakan penyebab utama seorang pegawai dapat bersikap jujur, bersih, dan tidak korup. Maka memilih calon pegawai yang zuhud merupakan kunci dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Khalifah Umar sering menguji kezuhudan para gubernurnya. Nah, lihat ini ya, ini kezuhudan para gubernur ya. Terus. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud, suatu ketika Umar mengambil 400 keping uang dinar, kurang lebih 1,7 kg emas. Lalu ia memasukkannya ke dalam sebuah pundi. Kemudian ia berkata kepada budaknya, "Berikan ini kepada Abu Ubaidah." Lalu berdiamlah sebentar di rumahnya, cari tahu apa yang dia lakukan dengan pundi tersebut.
Kemudian budak itu pergi membawa pundi itu kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Ini hadiah dari Amirul Mukminin untuk memenuhi kebutuhanmu." Ya. Abu Ubaidah menerimanya lalu berkata, "Semoga Allah merahmati Amirul Mukminin." Nah, itu tadi dikasih 400 keping uang dinar. Terus lihat sikapnya ya. Lalu Abu Ubaidah memanggil budaknya dan berkata, "Berikan 7 keping uang emas kepada si fulan, 5 keping untuk si fulan, hingga habis uang 400 keping saat itu juga." Nah, dikasih 400 keping uang dinar tadi dibagi-bagi. Abu Ubaidah itu tidak manfaatkan pribadi. Dia manfaatkan malahan untuk sedekah. Ya, kalau kita mungkin, ini mumpung ini banyak nih, saya bisa tambah harta lagi, saya bisa bangun rumah, saya bisa beli kendaraan, dan seterusnya. Kalau dia langsung gunakan untuk sedekah. Bahkan pemberian itu tidak dia manfaatkan sama sekali. Ya, terus. Lalu budak Umar pulang dan melaporkan apa yang dia saksikan. Kemudian Umar melakukan hal yang sama terhadap Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menerima hadiah khalifah seraya berkata, "Semoga Allah merahmati khalifah." Ya. Lalu Mu'adz memanggil budaknya dan berkata, "Berikan sekian untuk rumah si fulan dan sekian untuk rumah si fulan." Istri Mu'adz muncul dan berkata, "Kita juga orang miskin, berilah bagian untuk keluargamu." Mu'adz melihat isi pundinya, ternyata hanya tersisa 2 dinar, lalu ia berikan untuk istrinya. Budak Umar pulang dan melaporkan hasil persaksiannya. Mendengar berita itu, Umar gembira seraya berkata, Innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. "Mereka, sahabat Nabi, adalah bersaudara. Satu dan lainnya memiliki akhlak yang sama." Nah, lihat ya, attitude-nya sama, karakternya sama, sifatnya sama. Antara Mu'adz dan Abu Ubaidah sama. Ketika diberi, diperlakukan sama seperti Umar. Ya. Tidak memanfaatkan emas tadi pemberian, malah digunakan untuk banyak-banyak sedekah. Ya, terus. Bila persyaratan sifat amanah dan kesolihan calon seorang pegawai diabaikan dan pegawai diangkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan pemimpin dan yang paling nista mengangkat serta menerima yang mau membayar sogok, maka ini adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak mau pegawai yang telah membayar sogok pada saat penerimaan masuk pegawai, ia akan berusaha dengan berbagai cara mengembalikan modal sogok yang telah ia bayar, sekalipun harus melakukan tindak korupsi. Nah, dia harus kembalikan modal sogok tadi. Dia kan sudah sogok awalnya. Maka dia cari cara supaya bisa korupsi, sehingga modal sogoknya tadi bisa balik. Ya, terus. Pihak yang diamanahi untuk menerima calon pegawai, bila mana ia mendahulukan calon pegawai yang membayar sogok terbanyak, sungguh telah berbuat dosa dan mengkhianati amanah, serta menjadi penyebab datangnya petaka hari kiamat. Ya, terus. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan beberapa sahabat di majelisnya, tiba-tiba datang seorang badui seraya bertanya, "Kapan hari kiamat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan percakapannya. Selesai bercakap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat?" Badui itu berkata, "Ini saya, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِذَا دُعِيَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. "Apabila amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat." Badui itu berkata, "Bagaimana menyia-nyiakan amanah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Ya, karena tadi dipilih yang sogok terbanyak, akhirnya yang terpilih yang bukan ahli, bukan pakar, bukan yang punya kapabilitas. Sehingga terjadi apa? Korupsi. Siapa punya itu? Ya, terus. Yang dimaksud hadis ini bahwa bila sebuah tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama, diembankan kepada orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, ini pertanda hari kiamat sudah dekat. Nah, diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Terus. Dan mengembankan sebuah tugas kenegaraan kepada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau besarnya sogok yang dibayar, padahal pencari kerja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang layak, atau ada calon pegawai pendaftar yang lebih layak daripadanya, jelas tindakan ini merupakan penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya, yang menjadi pertanda hari kiamat telah dekat. Jadi kalau sebuah tugas kenegaraan kepada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau besarnya sogok yang dibayar, ya, padahal pencari kerja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang layak. Jelas tindakan ini merupakan penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya.
Nah, terus sekarang mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Nah, ini masih cara pencegahan ya. Tadi cari pegawai yang al-qawi al-amin, terus dikonsenkan lagi pada, fokuskan lagi pada pegawai yang jujur, terus cari pegawai yang zuhud ya. Terus mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Setelah menerima dan mengangkat pegawai yang jujur, terpercaya, serta cakap bekerja, hendaklah negara mencukupi kebutuhan pokok pegawai seperti pangan, sandang, dan papan agar dia tidak tergoda untuk berbuat khianat menggelapkan uang negara dengan alasan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, jadi negara juga kalau mengangkat pegawai seperti ini, misalnya PNS ya, maka dia penuhi kebutuhannya, pangan, sandang, papan ya. Karena ini sudah terpenuhi, maka tentu saja tidak tergoda untuk berbuat khianat menggelapkan uang negara tadi. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lana 'amilan falyaktasib zaujah, fa illam yakun lahu khadim falyaktasib khadima, fa illam yakun lahu maskan falyaktasib maskana." Qala Abu Bakrin, "Ukhbirtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ittakhadha ghaira dzalika fa huwa ghallun aw sarikun." Ini hadis ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, terus. Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika ia tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. Jika ia tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya negara. Ya. Jadi di sini tujuannya sama tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok ya yang layak. Terus Abu Bakar berkata, aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri harta negara. Nah, kemarin istilah ghulul adalah untuk istilah korupsi ya. Ya, terus. Termasuk juga tujuan mencukupi kebutuhan pokok adalah agar para pegawai ini dapat berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya dan tidak perlu mencari kerja sampingan yang sering berdampak negatif terhadap tugas negara yang mereka emban. Dia ngojek, dia jualan di malam hari, ya, buka warung, yang ini nanti ganggu pekerjaan pokok ya, karena kebutuhannya tadi tidak terpenuhi, ya, maka kecenderungan untuk korupsi besar. Ya, terus. Setelah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, keesokan harinya ia membawa kain berdagang di pasar. Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum melihat Abu Bakar berjalan di pasar. Lalu mereka meminta Abu Bakar untuk berkonsentrasi mengurusi khilafah. Nah, kalau misalnya kayak pemimpin kayak Abu Bakar gitu, ya tidak dipenuhi kebutuhannya, kan dia kerja. Akhirnya nanti kan untuk masalah kepemimpinan kan terbengkalai. Ya, maka negara punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Umar tadi kan sarankan supaya Abu Bakar, sudahlah, kamu mimpin saja, tidak perlu jualan kain seperti ini di pasar. Ya, terus. Abu Bakar berkata, dari mana saya dapat mencukupi kebutuhan keluargaku? Mereka berkata, akan kami ambilkan dari Baitul Mal. Ya, terus. Maka setiap harinya Abu Bakar diberi honor sebanyak setengah ekor kambing. Diberi honor setengah ekor kambing. Itu setiap harinya ya. Ya, terus. Terutama sekali yang sangat pantas diberi upah yang cukup, bahkan lebih dari cukup, adalah para aparatur negara yang dipercayakan mengurusi lalu lintas keuangan dalam jumlah besar, seperti para pejabat penentu kebijakan, para pegawai yang mengurusi proyek-proyek negara, para penegak hukum yang sering menghadapi sengketa harta dalam jumlah besar, dan lainnya. Mereka ini sangat rawan untuk korupsi, mengingat keseharian mereka bersentuhan dengan uang dalam jumlah yang menggiurkan. Nah, ini karena bagi pegawai yang terus menerus memegang uang, nah ini lebih diperhatikan lagi, mungkin gajinya ditambah ya, agar dia tidak melirik pada dana yang lewat di tangan dia gitu. Kalau dia itu merasa kurang, tentu dia akan berusaha korupsi dari situ. Ya, terus. Sedangkan mereka hanya menerima gaji yang terkadang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok saya tidak bisa ditutup. Ya, gimana dia mau amanah nantinya? Ya, terus. Hal ini sangat diperhatikan Umar bin Khattab, sehingga ia pernah berpesan kepada para gubernurnya agar kebutuhan para bawahan mereka dicukupi supaya mereka tidak melakukan korupsi. Umar memberi honor para hakim di masa pemerintahannya sebanyak 50 keping uang emas, kurang lebih 212 gram emas per bulan. Ya, itu ya tadi. Umar memberi honor pada para hakim di masa pemerintahannya sebanyak 50 keping uang emas. Ya, 212 gram emas per bulan.
Karena hakim nanti punya urusan untuk ngurus-ngurus sengketa, ada masalah uang juga di situ. Ya, kalau tidak diperhatikan keuangan mereka, ya tentu nanti ada suatu hal mereka disogok, ya, sehingga mereka nerima, akhirnya jadi korupsi, jadi terima suap dengan mudah. Nah, sekarang solusi yang lainnya lagi adalah pengawasan. Ya. Setelah mengangkat pegawai yang jujur, bersih, serta mencukupi kebutuhan mereka, yang tidak kalah pentingnya dalam memberantas korupsi adalah kontrol dari pihak yang berwenang. Karena para pegawai tersebut bukanlah para malaikat yang tidak tergoda dengan gemerlap dunia. Nah, ada pengawasan dari pihak berwenang, ya. Ya, terus. Pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat. Di antara pengawasan yang telah dipraktikkan oleh para khalifah adalah pengawasan prakerja dengan mencatat jumlah kekayaan para aparatur negara, terutama para pejabat penting. Adalah Khalifah Umar bin Khattab. Setiap mengangkat pejabat baru, ia mencatat sendiri jumlah kekayaan mereka. Nah, jadi ada pengawasan dari pihak berwenang. Di sini bentuknya, di antaranya ini bentuk pengawasan ketika mengangkat aparatur negara, ya, ini ada pejabat penting, diperiksa dulu kekayaannya. Ya, terus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, wafat 230 Hijriah, dalam bukunya At-Tabaqat Al-Kubra dari Asy-Sya'bi, ia berkata, setiap kali Umar mengangkat seorang pejabat, beliau selalu mencatat jumlah kekayaan pejabat tersebut sebelum diangkat. Nah, setiap kali Umar mengangkat pejabat, ia catat jumlah kekayaan pejabat tersebut sebelum diangkat. Ini bukan hanya urusan KPK saat ini, ya. Bukan hanya urusan untuk mengurus calon-calon yang nanti akan maju jadi pemilih, jadi bupati, jadi gubernur, bukan. Ini sudah ada sejak masa Umar dulu. Ya, terus. Tujuan pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat ini untuk memudahkan pengawasan setiap pertambahan kekayaannya selama menjabat, serta memudahkan pengawasan sumber pertambahan kekayaannya. Ya, terus. Pembuktian terbalik. Nah, ini juga ada selain pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat, ada pembuktian terbalik. Ya. Setelah jumlah kekayaan seorang pejabat dicatat, maka bila terlihat hartanya bertambah dengan cara yang tidak normal, pihak yang berwenang berhak meminta pembuktian terbalik. Nah, kalau dilihat ternyata sudah dicatat, kemudian kekayaannya itu bertambah dengan cara yang tidak normal, pihak yang berwenang berhak meminta pembuktian terbalik. Ya, terus. Pembuktian terbalik ini telah diterapkan Khalifah Umar pada masa pemerintahannya. Bahkan bukan sekedar pembuktian terbalik, Umar malah memberhentikan salah seorang gubernurnya pada saat melihat pertambahan kekayaannya dianggap tidak normal, tanpa terlebih dahulu dibuktikan oleh pejabat yang tertuduh. Nah, lihat pertambahan kekayaannya dianggap tidak normal, tanpa terlebih dahulu dibuktikan oleh pejabat yang tertuduh, itu sudah diberhentikan. Ya, terus. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sahih bahwa saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gubernur Bahrain yang diangkat oleh Umar, datang berkunjung ke kota Madinah membawa kekayaannya sebanyak 10.000 keping uang emas, kurang lebih 42,5 kg emas. Ia disambut oleh Umar dengan berdikan, "Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau mencuri harta Allah, harta negara?" Karena dilihat situ pertambahan kekayaannya luar biasa, sampai punya 10.000 keping uang emas. Nah, ini gubernur Bahrain disikapi oleh Umar seperti itu. Terus Abu Hurairah menjawab, "Aku bukanlah musuh Allah, juga bukan musuh kitabnya, tetapi aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah dan kitabnya, serta aku bukanlah pencuri harta Allah." Nah, akhirnya dibalas, ya. Oh, ini ternyata Abu Hurairah, ya. Nah, kemudian Umar berkata, "Dari mana uang 10.000 dinar engkau dapatkan?" Terus Abu Hurairah menjawab, "Kudaku berkembang biak, hasil usaha budakku naik, dan pembagianku dari harta rampasan perang menumpuk." Saat itu juga seluruh harta Abu Hurairah disita oleh Umar untuk diselidiki, serta Abu Hurairah dipecat. Nah, Abu Hurairah saja dipecat.
Karena hartanya tadi lagi diselidiki, ini dapat dari mana. Ya, terus. Lalu Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin." Nah, terus. Setelah diperiksa, ternyata harta tersebut benar didapatkan oleh Abu Hurairah dengan cara yang halal, bukan korupsi. Nah, ternyata pembuktiannya dibalik kan, dibuktikan oleh Umar. Ya, sebelumnya itu dipecat dulu, ya dibuktikan, akhirnya terdapat bukti kalau Abu Hurairah itu cari dengan cara yang halal, bukan korupsi. Terus. Dan Umar meminta kembali Abu Hurairah untuk menjadi gubernur, namun Abu Hurairah menolaknya. Nah, karena sudah dipecat, diminta lagi jadi gubernur, Abu Hurairah nggak mau lagi. Nah, terus itu tadi ada pengawasan, kemudian ada pembuktian terbalik ya. Ini ketika melihat harta kekayaan bertambah secara tidak wajar. Terus ada lagi di sini inspeksi mendadak. Ya. Untuk memberantas korupsi juga ada inspeksi mendadak. Ya. Selain pembuktian terbalik, juga dibutuhkan inspeksi mendadak oleh pihak berwenang agar pejabat tersebut tidak dapat menyembunyikan kekayaannya yang didapat dengan cara haram. Suatu saat Khalifah Umar berkunjung ke Syam bersama Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhuma dengan cara diam-diam. Nah, lihat ya, Umar ini berarti terkenal memberantas korupsi, Umar ya. Terus. Sesampainya di Syam, Umar dan Bilal mengunjungi para gubernur secara diam-diam dengan cara Bilal yang mengetuk pintu dan minta izin. Ketika diizinkan masuk, maka Umar juga ikut masuk untuk melihat langsung gaya hidup para gubernurnya. Dan ternyata Umar mendapati para gubernurnya hidup dalam kekurangan pangan dan sandang. Nah, ternyata gubernurnya saja kekurangan pangan dan sandang. Terus. Lalu Umar berencana menaikkan gaji para gubernurnya di Syam. Akan tetapi para gubernurnya yang notabene adalah para sahabat Rasulullah SAW menolak kenaikan gaji mereka dari Baitul Mal. Nah, malah ketika mau dinaikkan gajinya ya, para sahabat ini yang jadi gubernur ya, mereka menolaknya. Nah, di situ contoh Umar lakukan inspeksi mendadak, mau mengecek keadaan para gubernurnya gitu. Jadi inspeksi mendadak ini tujuannya untuk melihat langsung ya, keadaan orang bawahan. Apakah hidup dengan harta yang melimpah ataukah tidak? Apakah hidup dengan harta melimpah ataukah tidak? Ya, terus. Pemberian sanksi. Nah, ada juga bentuknya untuk berantas korupsi di sini, pemberian sanksi. Ya. Sekalipun proses pengangkatan dan pengawasan yang diterapkan oleh para pemimpin Islam di masa keemasannya begitu sempurna, namun tetap saja bagi orang yang berjiwa kotor terdapat kemungkinan untuk melakukan korupsi. Ya. Karena korupsi adalah sebuah kejahatan yang merugikan orang banyak, pencuri harta rakyat, maka apa hukuman yang dijatuhkan oleh Islam kepada seorang koruptor? Apakah hukum potong tangan layaknya pencuri harta pribadi atau bolehkah diterapkan hukum pancung atau mati? Mengingat besarnya dampak tindakan kejahatan korupsi yang terkadang melebihi kejahatan pembunuhan. Nah, lihat ya, bisa jadi di sini potong tangan, bisa jadi hukuman mati. Manakah yang tepat di sini? Lihat pembahasan selanjutnya. Hukum potong tangan untuk koruptor. Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Bila disamakan dengan pencuri, bolehkah dijatuhi hukuman potong tangan? Ya. Jadi ada dua pilihan ya, apakah potong tangan ataukah hukuman eksekusi mati. Nah, terus lihat ya. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Nah, terus firman Allah. Firman Allah yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri bersifat mutlak. Nah, memotong tangan pencuri itu bersifat mutlak di sini kalau perintah ini ya. Terus. Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga barang yang dicuri. Tidak dibatasi ini dicuri sekian, tidak. Di sini umum. Terus. Di mana tempat barang yang dicurinya dan lain sebagainya. Akan tetapi kemutlakan ayat di atas ditakyid atau dirinci oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Di antaranya, barang yang dicuri berada dalam hirs.
tempat yang terjaga dari jangkauan orang lain seperti berangkas atau lemari yang kuat yang berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal emas, perhiasan, uang, surat berharga, dan lainnya, dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak boleh memotong tangan pencuri. Nah, tentu kalau untuk yang asarik tadi, pencuri ini punya syarat-syarat ya. Kalau di sini potong tangan, berarti kelakuan koruptor adalah mencuri. Tadi ya asarik berarti. Syarat mencuri itu ya, sehingga dihukumi potong tangan, syaratnya satu itu barang yang dicuri itu hirs, berada dalam penjagaan. Barang yang dicuri berada dalam penjagaan. Seperti uangnya itu ada di berangkas atau lemari yang kuat yang berada di kamar tidur untuk barang berharga. Nah, jika syarat ini saja tidak dipenuhi, ya, jika syarat ini tidak dipenuhi, ya, maka tidak disebut as-sarik. Nanti ada hukuman yang lainnya lagi pembahasan kita. Terus, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hukuman untuk pencuri buah kurma. Nah, pencuri buah kurma, ma'ukhidha fi akmamihi fahtumila fasamanuhu wa misluhu ma'ahu wa makana minal jirani fafihil qat'u idza balagha dzalika samanal mijan. Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi. Hukumannya adalah dia harus membayar 2 kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik hukumnya adalah potong tangan jika harga kurma yang dicuri seharga perisai, yaitu 1/4 dinar, kurang lebih 1,07 gram emas. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan, bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai seharga 1/4 dinar. Berarti syarat mencuri tadi, selain barangnya itu terjaga, terus barang tersebut sampai seharga 1/4 dinar. Sampai seharga 1/4 dinar, ya. Terus persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi. Nah, persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi. Kenapa? Lihat. Karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Uangnya itu bukan dijaga orang lain, dia ambil, tapi uangnya ada di genggamannya, kemudian dia manfaatin, ya. Terus. Dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara. Dia tidak ambil dari kantor kas negara, ada berangkas, disimpan uang situ, baru dia bobol, enggak. Ini uang di tangannya. Terus. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor. Nah, sehingga sanksi potong tangan untuk koruptor tidak diterapkan ulama, ya. Sanksi potong tangan untuk para koruptor tidak ditetapkan oleh para ulama karena melihat tadi, ya. Terus untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan. Karena koruptor dititipi amanah uang atau barang oleh negara. Nah, aja koruptor itu berkhianat dia dalam hal uang yang dititipkan. Ya, terus. Dan orang yang mengkhianati amanah dengan menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya tidaklah dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa la khainin qat'un. Orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya. Nah, jadi dia lalai dalam menjaga amanat ini, ya, tidak dihukumi potong tangan karena ini bukan masalah kasus mencuri seperti tadi, ya. Karena uang sendiri itu bukan dia bobol dari lemari, dia ambil, enggak, itu uang di tangannya. Namun dia tidak amanah dalam memanfaatkannya. Terus di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara berkhianat
adalah bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin, karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga dengan perangkat keamanan apapun, maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya yang sangat merugikan tersebut, melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang membuatnya jera dan tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya, karena tangannya yang merupakan alat utama untuk mencuri telah dipotong. Nah, lihat ya. Kenapa di sini dibedakan hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara berkhianat? Kok beda? Karena bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin, karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga. Nah, maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya kecuali dengan potong tangan. Ya. Sedangkan orang yang mengkhianati amanah atau uang atau barang dapat dihindari dengan tidak menitipkan barang kepadanya. Kan beda ya. Kalau kasus mencuri, ya, kita sudah jaga barang ini bobol juga, ada yang nyolong juga, ada yang ambil juga. Berarti cara mencegah dia kan tangannya yang ambil, maka potong tangan. Tetapi kalau dia mengkhianati uang atau barang, ini cuma dapat dihindari dengan cara tidak menitipkan barang kepadanya lagi. Nah, terus. Dan adalah merupakan suatu kecerobohan memberikan kepercayaan uang atau barang berharga kepada orang yang Anda tidak ketahui kejujurannya. Nah, sudah tahu dia tidak jujur kok masih suruh dia itu pegang. Nah, maka dia dipecat dari itu berarti. Ya, koruptor itu berkhianat dalam hal uang yang dititipkan. Sehingga sanksinya adalah ia tidak diberikan amanat lagi. Tuh, terus. Maka kejahatan seorang koruptor sesungguhnya bukan saja kejahatan dia sendiri, akan tetapi juga kejahatan orang yang mengangkat serta mempercayakan jabatan penting kepadanya. Ini bukan berarti seorang koruptor terbebas dari hukuman apapun juga, akan tetapi dia dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut. Ya. 1. Ia wajib mengembalikan uang negara yang diambilnya sekalipun telah habis digunakannya. Maka hartanya yang tersisa disita oleh negara dan sisa yang belum dibayar akan menjadi hutang selamanya. Nah, sekarang ini untuk seorang koruptor terbebas dari hukuman apapun juga, akan tetapi dia dapat jatuhi hukuman sebagai berikut. Ini hukuman untuk koruptor. Yang tepat ya. Hukuman untuk koruptor. Pertama, mengembalikan uang negara yang telah diambil. Jadi hartanya yang tersisa disita oleh negara. Yang belum dibayar jadi utang. Harta yang ada disita oleh negara untuk nutupi yang tadi dia ambil. Dan sisa yang belum dibayar menjadi utang. Ya, terus. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Ailal yadi ma akhadhat hatta tuaddiya. setiap tangan yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya wajib menanggungnya hingga ia menyerahkan barang yang diambilnya. Nah, terus yang kedua sekarang, hukuman kedua untuk koruptor. Hukuman takzir. Takzir, apa itu? Lihat. Hukuman takzir adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sebuah kejahatan yang tidak ditentukan oleh Allah karena tidak terpenuhnya salah satu persyaratan untuk menjatuhkan hukuman hudud. Nah, kalau hudud tidak bisa dijalankan tadi seperti potong tangan, maka dikenakan hukuman takzir, dijatuhkan hukuman yang tidak ditetapkan atau tidak ditentukan oleh Allah. Nah, terus. Sedangkan hudud, hukuman yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya, jenis hukuman serta persyaratannya seperti rajam dilempari dengan batu sampai mati atau 100 kali cambuk untuk orang yang berzina. Nah, itu hudud namanya. Terus 80 kali cambuk untuk orang yang menuduh orang lain berzina. nah, menuduh orang lain berzina, qadzaf, itu 80 kali cambukan. Terus 40 kali cambuk untuk orang minum khamr. orang yang minum khamr 40 kali cambukan. Terus Potong tangan bagi pencuri. Terus Kisos, nyawa dibayar nyawa bagi orang yang membunuh jiwa. Hukuman pancung bagi orang yang murtad dan orang yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. ya, terus. Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri akan tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, maka hukumannya berpindah menjadi takzir. Nah, karena kalau kita katakan dia mencuri, potong tangan tidak bisa, maka ada hukuman takzir. Jadi tergantung hakim sih nanti putuskan bagaimana untuk orang ini. Terus Jenis hukuman takzir terhadap koruptor diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang untuk menentukannya. Nah, nanti pihak yang berwenang ya nanti menentukan. Ya, antara lain hukuman fisik,
fisik, harta, kekurungan, Nah, moral, hukuman fisik, harta, kurungan, berarti di penjara, ya moral, ya terus. dan lain sebagainya yang dianggap dapat menghentikan keinginan orang untuk berbuat kejahatan. Ya terus. Di antara hukuman fisik adalah hukuman cambuk. Nah, bisa juga hukuman cambuk kalau hukuman fisiknya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pencuri barang yang kurang nilainya dari 1/4 dinar. Nah, kurang nilai dari 1/4 dinar terkena hukuman cambuk, bukan potong tangan gitu ya. Berarti menunjukkan ini masih bisa seperti itu. Ada hukuman cambuk untuk hukuman fisik itu bisa. Terus. Hukuman kurungan atau penjara juga termasuk hukuman fisik. Ya. Diriwayatkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan pernah memenjarakan Zobi bin Al-Harith karena dia melakukan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan potong tangan. Nah, tidak memenuhi persyaratan potong tangan bukan berarti lepas dari hukuman ya. Dia ada hukuman yang lainnya lagi, bisa dengan takzir ya, di penjara gitu bisa. Terus. Denda dengan membayar 2 kali lipat dari nominal harga barang atau uang negara yang diselewengkannya merupakan hukuman terhadap harta. Nah, bisa juga hukuman terhadap harta, dia disuruh bayar 2 kali lipat. Dia korupsi 1 miliar, suruh ganti 2 miliar misalnya. Terus. Sanksi ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi. Hukumannya dia harus membayar 2 kali lipat. Ya, terus. Hukuman takzir ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, disebabkan barang yang dicuri tidak berada dalam hirs. Ya, terus. Selain sanksi di atas, berbagai jenis hukuman lainnya yang dianggap memiliki dampak jera bagi para pelaku korupsi boleh diterapkan, seperti diberhentikan dari pekerjaan bagi koruptor harta negara dalam jumlah kecil ataupun diumumkan di media massa. Nah, terus hukum mati untuk koruptor. Nah, sekarang kan ada pilihan tadi ya, potong tangan nggak bisa, akhirnya takzir. Nah, sekarang kalau hukum mati untuk koruptor bagaimana? Ya. Adapun hukum mati bagi koruptor tidak dibolehkan dalam Islam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La yahilum damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salat asaibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal ditumpahkan darah atau dibunuh seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan dia bersyahadat bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 hal: melakukan zina dan dia adalah seorang yang pernah menikah, membunuh jiwa orang lain, dan keluar dari agama Islam atau murtad yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Terus hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menerapkan hukuman pancung kepada seorang muslim yang melakukan tindak kejahatan apapun, kecuali ia adalah pelaku salah satu dari 3 kejahatan yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Dan pelaku tindak korupsi tidak termasuk salah satu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alasan tidak boleh menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, andaikan seorang yang mencuri harta negara dari kantor kas negara yang tidak dipercayakan kepadanya untuk mengurusinya tidak boleh dibunuh. Ia hanya boleh dijatuhi hukuman potong tangan apalagi seorang koruptor yang mengambil harta yang dipercayakan kepadanya. Wallahu a'lam. Dan juga alasan tidak boleh menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, andaikan seorang yang mencuri harta negara saja dari kantor kas negara tidak dipercayakan kepadanya untuk mengurusinya tidak boleh dibunuh. Ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri ya. Apalagi seorang koruptor yang mengambil harta yang dipercayakan padanya, kan harta di tangannya. Tapi dia tidak amanah di situ. Maka kesimpulannya untuk korupsi ini sebenarnya kembali kepada sifat amanah. Maka di antara cara untuk memberantasnya adalah ketika pemilihannya cari pegawai-pegawai yang amanah. Dan itu lebih penting daripada memilih pegawai yang cerdas, punya kapabilitas gitu. Ya. Karena kalau yang amanah ini sulit dibayar ini. Yang jujur itu sulit dicari. Tetapi yang punya kapabilitas dia masih bisa punya skill, masih bisa ditingkatkan. Dia dikursuskan, dia diajarkan gitu, masih bisa untuk kapabilitasnya, untuk kemampuannya itu diasah. Tetapi kalau jujur amanah ini sangat-sangat penting sekali dimiliki gitu. Attitude ini penting sekali. Maka biasanya dalam pemilihan pegawai orang itu pentingkan ini, mendingan punya pegawai yang jujur, amanah ya. Walaupun dia mungkin kurang cerdas, nanti bisa dilatih. Ya. Nah, itu kesimpulan dari bahasan kita tentang korupsi. Insyaallah pertemuan besok pagi masih kaitan dengan korupsi. Di sini bentuknya adalah riswah. Ya, riswah itu besok di Kamis pagi ya. Insyaallah kita akan selesaikan juga tentang masalah sogok menyogok. Ya, sampai nanti ada riswah atau kapan riswah itu dibolehkan. Ya,
Sampai nanti terakhir di hari Jumat kita bahas pajak insya Allah. Baik, monggo jika dari Zoom dulu ada yang mau bertanya dipersilakan. Dua dulu silakan. Waktunya sempit. Ustaz, Ya. pertanyaan pertama silakan Bu Salma. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, saya kan honorer ya Ustaz di salah satu pemerintahan. Ya. Berarti atasan saya tuh atasan kepalanya langsung atau gimana Ustaz? Nah, ini kaitannya dengan apa nih? Kaitannya dengan ini, jadi saya tuh udah izin ke kepalanya langsung kalau misalkan saya boleh nggak memakai wifi gitu, fasilitas kantor seperti YouTube. Kalau misalkan lagi ngerjain tugas kan bisa jadi sambil dengerin kajian atau gimana, kayak gitu Ustadz. Nah terus dari awal saya dipekerjakan tuh atasan saya bilang kalau ini pakai aja nggak apa-apa, yang lainnya juga sambil dengerin kok gitu, sambil pada mainan YouTube atau internet sebagainya. Malah saya dikasih headphone Ustadz. Nah terus habis itu kemarin tuh saya nanya lagi, Bu beneran kah saya diizinkan gitu? Terus beliau nanyanya kayak gini, ih nggak apa-apa, udah jangan kutu banget gitu Ustadz. Ini bukan PNS ya? Bukan, honorer. Ya, maksudnya di pegawai pemerintahan bukan? Iya, di pegawai pemerintahan, di PNS-nya, di para PNS-nya. Ada fasilitas-fasilitas itu sebenarnya hanya untuk kantor ya? Maksudnya untuk aktivitas kantor aja? Iya, banyaknya fasilitas itu tuh semuanya untuk kantor. Tapi banyak juga pegawai, bahkan yang PNS-nya sendiri tuh banyak yang ngegunain fasilitas-fasilitas itu. Bahkan ada saya disuruh atasan saya buat ngerjain tugas anaknya, buat fotokopi kakak keluarganya gitu Ustaz. Itu nggak boleh. Ya amannya sih kalau saya jadi pegawai di situ ya saya nggak pakai paket sendiri aja. Kalau saya yang disuruh gimana Ustaz? Soalnya saya tuh posisinya sebagai asisten kepalanya. Ya manut aja karena nanti dia apa-apain nanti mudorot. Iya, kalau tentang penggunaan itu tadi mendingan pakai paket sendiri lebih aman daripada itu untuk kepentingan pribadi terus pakai fasilitas kantor gitu. Oh, jadi lebih baik menggunakan fasilitas sendiri ya Ustaz? Iya. Lebih aman itu. Tidak mungkin ada pertanyaan seperti ini lagi kalau pakai fasilitas sendiri. Tapi kalau pakai fasilitas kantor tanya-tanya terus. Iya benar. Iya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Jadi saya kan sama teman-teman saya baru-baru ini bikin komunitas yang berbasis charity. Iya. Nah, terus berawalnya jalan terus lama-lama-kelamaan kita tuh ada yang mikir gini Ustaz, kita boleh nggak sih pakai uang tuh buat makan minum di perjalanan gitu. Nah, terus ada teman saya yang nyeletuk katanya boleh kayaknya 12,5% gitu. Nah, Itu dapat aturan dari mana? Jangan persenannya ngatur-ngatur sendiri dong, sudah charity terus dia ngatur-ngatur sendiri ya. Jadi nggak boleh ya Ustadz ya. Soalnya saya ingat banget pas Ustadz bilang waktu kalau di Ustadz tuh juga dapat nggak pernah Ustadz pakai sepeser pun kan Ustadz. Iya. Ustadz pernah cerita. Nah itu yang saya ingat dari situ. Terus saya tanya lagi nih, saya rekamannya insya Allah mau saya kasih ke teman gitu Ustadz. Dia tentukan 12,5% itu dapat dari mana juga. Tetapkan tapi persenannya itu cari dalil dulu deh daripada tentukan sendiri. Kan enak banget, saya juga mau lah, saya 10% aja deh. Saya kan terserah saya berarti. Gak apa-apa, ambil aja gitu. Ya saya kasih tahu aja tentang penyaluran sesuatu itu coba aja. Jika logikanya begini, misalnya 2,5%, 1/40 ya. Dana yang masuk misalnya 40 juta gitu. 40 juta 1/40 1 juta. Coba lihat. 1 juta itu sudah untung banget loh itu. Cuma dibagi 39 juta misalnya. Iya, kalau satu orang dipotong 1 juta. Coba dikalikan aja ada 40 orang yang masuk, dapat berapa coba? Iya, Ustaz. Iya, 40 juta kan? Soalnya gini Ustaz, kan kita pinjam kendaraan teman. Nah, terus kitanya pengen mau ganti uang bensinnya, lebih baik itu mau patungan sendiri aja Ustaz ya? Baik patungan sendiri saja karena akan charity jadi semua sosial gitu. Jadi benar dana sosial itu benar-benar buat
gitu ya. Sosial saja gitu ya. Kecuali ada dana yang ada yang kasih ini untuk transport gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, nah Ustadz, jazakallahu khair. Iya, baik. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Saya bacakan via chat dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa yang sebaiknya saya lakukan menghadapi situasi lingkungan kerja KKN yang mengakar? Pimpinan melakukan pembiaran, kalau kita mengingatkan resikonya dibully atau dimutasi jauh keluar Jawa. Ini diperkuat sikon eksternal yang masih saja minta bantuan dana, di mana bila tidak dipenuhi maka akan dicari kesalahan kami. Pokoknya berlaku jujur, titik. Walaupun punya resiko seperti itu. Mending saya dapat resiko daripada saya tidak jujur. Nantinya saya punya perhitungan lagi di hadapan Allah. Saya masih punya bulian dari manusia aja itu. Saya dapat bulian dari manusia itu masih lebih mending daripada nanti Allah itu hukum berat. Saya nggak punya argumen apa-apa nanti di akhirat. Ya, itu lebih mending ya, lebih mending kalau di dunia dia dibully. Ya, cuma mutasi saya pindah tempat cuma gara-gara saya jujur. Enak kan gara-gara saya jujur saya pindah tempat. Daripada saya tidak jujur, saya aman-aman saja, terus di akhirat masih belum tentu selamat juga. Nah, mending kan milih jujur tapi pindah. Lebih aman. Wallahu a'lam. Kucingnya bengkok kan nggak bisa. Ya, baik. Mute dulu ya. Satu lagi silakan. Lalu bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya gaji PNS di mana kita tahu sumber penerimaan negara berasal dari sebagian besar dari pajak dan hutang riba luar negeri? Itu kan baru perkiraan saja. Belum 100%. Dan asalnya masih halal harta yang bercampur seperti itu. Ya, sisi campurnya jadi nggak kuat gitu ya. Nah, itu kan baru perkiraan ini gini dia ini hitung gitu. Masih ada yang halal. Jadi kesimpulannya itu harta bercampur masih bisa dimanfaatkan. Baik, satu lagi lewat chat mungkin. Baik, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz. Saya adalah seorang pegawai swasta. Yang saya ingin tanyakan adalah saat keadaan saya pada hari bekerja terdapat waktu luang saat jam kerja, dan sudah ditanyakan ke atasan bahwa tidak ada pekerjaan saat itu. Apakah saya boleh memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari agama atau melakukan kegiatan lain? Terutama saat WFH ini, saya sering sekali banyak waktu luangnya. Ya, kalau diizinkan, apalagi itu pegawai swasta, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus. Silakan penanya langsung. Ya. Bapak Lukman Hidayatullah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, karena saya ada rencana mau buka warung tempat makan. Iya. Nah, untuk pemilihan pegawai nih, saya ada beberapa orang dia jujur dan memang udah cakep di bidangnya, tapi dia kayak beribadah itu kurang Ustaz. Jadi jarang-jarang sholat, jarang-jarang ke masjid. Itu gimana Ustaz ya? Ya. Lebih baik seperti apa ya Ustaz? Ya, cari ya, mending saya milih yang rajin sholat, terus dari situ kita dapat nilai jujur dan amanahnya, walaupun nanti kurang dalam kapabilitas nanti bisa di-upgrade. Jadi lebih yang soleh itu ya? Iya, ya, yang soleh deh. Terima kasih Ustaz. Iya. Bismillah ya. Waalaikumsalam. Ya, ini ya, jadi sama dengan kesimpulan tadi ya, yang soleh itu lebih bagus di sini. Karena itu yang dipilih oleh Umar, dia ngangkat sahabat-sahabat di situ. Dia tidak cari yang punya kecerdasan apa, tapi sahabat, karena dipentingkan solehnya dulu. Baik, sebentar saya pindah dulu ke WhatsApp. Ada telepon langsung ya, telepon langsung silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, fokus langsung ke telepon ya. Fokus langsung ke telepon, nggak dengar siaran ya. Ustaz mau tanya mengenai, anak kan kerja di lelang online. Iya. Lalu di situ yang di lelang online mobil Ustaz,
Iya. Nah, yang dari pedagang itu lihatnya cuma foto Ustadz, itu boleh atau enggak ya? Ini lelang dari kaitannya dengan bank apa bukan? Enggak, kita bisa langsung dari pemilik langsung atau dari sales yang mobil baru, terus dia mau trade-in gitu Ustadz. Iya. Yang penting Nah, itu spesifikasinya jelas. gitu Ustadz. Iya. Tapi kadang nggak sesuai gitu, nggak apa-apa Ustadz. Kalau sampai misalnya pembeli protes dengan kurangnya spesifikasi, berarti jadi masalah dong. Gitu Ustadz. Iya. Apa itu haram atau gimana Ya, Ustadz? tidak semua, karena ya perlu, yang penting karena online ya. Online itu yang digambarkan itu mesti jelas. Oh, gitu. Iya. Kalau jadi anak pernah tanya di salah satu Ustadz, katanya haram Ustadz, itu gimana ya? Ya, selama jenengan cuma penjelasannya sampai di sini tidak ada masalah, ya saya nggak bisa hukumi sampai haram nggak. Ya, oh ya gini Ustadz, jadi itu, jadi misalnya kan lelang, si pedagang itu udah menang lelang, Iya. dan perusahaan anak itu belum megang barang, Iya. dan dia udah minta DP gitu Ustadz. Iya, terus Halo Ustadz? gitu Ya, aja. jadi perusahaan anak udah minta DP untuk beli mobilnya. Jadi kalau si pedagang ini udah DP, baru perusahaan anak beli mobilnya gitu. Kalau misalnya ada pembatalan, DP-nya itu dihanguskan atau dikurangin untuk dikembalikan gitu. DP itu dibayarkan kapan? Di saat si pedagang itu menang lelang. Terus dibayar DP, terus DP ini untuk bayar mobil. Iya, buat bayar mobil. Terus perusahaan lelang ini tidak untuk beli barang dulu, enggak? Enggak Ustadz, jadi misalnya udah lelang, pedagang menang, lalu setelah itu pedagangnya dimintakan DP-nya. Setelah DP-nya masuk, kita baru ambil mobilnya Ustadz, beli mobilnya. Setelah mobilnya udah dapat, dibawa ke sini, pedagangnya harus melunasi gitu Ustadz. Terus kalau seandainya batal? Batal itu dikurangin Ustadz, DP-nya. DP-nya dikurangi, bukan dikembalikan utuh. Iya. Iya, dikembalikan tapi dikurangin. Wallahu alam, secara hukum masih boleh. Itu boleh Ustadz ya? Iya. Posisi perusahaan lelang ini sebagai wakil dari yang punya barang. Oh gitu Ustadz. Kalau sama Ustadz, kalau misalnya kan anak harga udah nggak masuk nih Ustadz di perusahaan anak, terus anak jual ke pedagang lain, itu boleh nggak Ustadz ya? Kenapa jual ke pedagang lain? Karena di perusahaan anak itu harganya nggak masuk Ustadz. Tadi kan sudah dilelang. Iya udah dilelang, tapi nggak ada yang mau gitu. Oh, karena nggak ada yang mau. Terus akhirnya dijual ke Iya, keluar. Iya. Tidak pakai lelang berarti. Nggak pakai lelang. Nah, secara ini dijual per individu, ini dijual berdasarkan izin perusahaan atau tidak? Selama ini sih saya nggak izin perusahaan. Nah, jadi, itulah baru masalah. oh jadi nggak boleh Ustadz. Iya. Tapi kan anak kan di bagian sourcing itu yang cari unit ya Ustadz. Iya. Cari unit itu, nah unit saya dapat dilelang, nah nggak ada yang mau dilelang, maksudnya nggak ada yang beli dilelang. Nah saya tawarin mau nggak saya bantu jualin keluar, siapa tahu ada yang masuk gitu harganya. Terus nanti keuntungannya bagaimana itu? Untungannya ya Anda dapat gitu Ustadz, boleh nggak cerita? Perusahaannya dapat nggak, perusahaan lelang? Enggak, karena kan di luar lelang Ustadz. Nggak boleh. Nggak boleh Ustadz. Iya. Nah, kalau Ustadz ada lagi boleh? Terakhir, nggak boleh nanya, singkat saja. Ya
Ya udah itu aja Ustaz, sama. Oke. Ya. Cukup ya. Jazakallah Ya, khair, baik. Ustaz. Ya, baik. Terakhir dari Zoom silakan. Bisa rampungkan dulu yang resen monggo. Iya, silahkan Adam Gilgran. Ya, silakan. Adam Gilgran. Suaranya tidak terdengar. Tes. Ya, silakan. Ya, silakan, tidak terdengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Iya. Misalnya ada tugas nih Ustaz, tugas sekolah. Iya. Nah, ada teman saya yang ingin lihat tugas saya. Sikap saya itu apa Ustaz? Apakah itu termasuk karena tugas ini nanti akan berpengaruh juga ke nilai rapot gitu Ustaz. Oh, nggak boleh berarti. Karena disuruh per individu kalau sudah pengaruh ke rapot gitu. Bukan kelompok. Tapi nggak ada larangannya gitu Ustaz, nggak ada kayak harus nggak boleh nyontek gitu. Kan kayak tugas biasa gitu Ustaz. Kira-kira kalau penilaian rapot itu penilaian individu atau penilaian kelompok? Individu. Ya sudah berarti. Berarti kalau sikap saya kalau saya di itu saya jawabnya gimana Ustaz? Ya rugi ke kamu kalau kamu kasih contek kalau kasih contekan. Bisa jadi dia dapat nilai lebih bagus daripada kamu nantinya. Kalau saya buka kayak bimbingan belajar tapi ngambil soal-soalnya dari tugas itu gimana Ustaz? Kayak bimbingan belajar tapi gratis gitu. Kayak niatnya mau ngebantu gitu. Ngajarkan, jangan kasih jawaban. Ngajarkan. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik, satu lagi dari ini Resen. Umu Arista ada? Ada, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya. Dulu sebelum berhijrah dan sebelum tahu ilmunya, Afan Ana kan pernah jual tanah, Ustaz. Iya. Jadi tanahnya itu dibeli orang dengan sistem DP dulu gitu Ustaz. Nah, Iya. jadi kata beliau tanahnya itu di DP dulu Bu, nanti kalau sudah ada uang baru dilunasin. Tapi waktu itu kan notaris Ustaz, dalam waktu 1 tahun rencananya waktu itu. Tapi setelah 1 tahun beliau nggak ada kabar gitu, nggak ada kabar. Terus kata pihak notaris seperti ini Bu, penjualannya batal, jadi DP-nya jadi hak milik ibu gitu. Nah suatu tempo orang tuh kembali lagi dan membeli dengan harga yang disepakati awal. Apakah dosa itu Ustaz, DP itu kami ambil gitu Ustaz? Dia sudah melanggar perjanjian karena nggak mau ngambil, kan sudah pakai notaris itu. Iya, 1 tahun waktu itu Ustaz. Jadi anak takut Ustaz. Enggak, Jadi boleh dimanfaatin. Enggak, dia yang salah. Dia harus penuhi syaratnya karena dia rugikan si pemilik barang sebenarnya. Kenapa tahan-tahan tapi nggak jelas gitu, dan sudah ada perjanjian jelas kan di situ. Iya, ada perjanjian 1 tahun waktu itu Ustaz. Jadi Iya. Setelah 1 tahun karena nggak ada kan, sebenarnya sih ada aja kabarnya itu bahwa belum ada uang gitu Ustaz. Ada uang, belum ada uang. Jadi belum dilunasin dalam setahun itu. Jadi kan kesepakatan di notarisnya batal. Iya. Jadi uang itu dikasihkan ke kami gitu, yang 1 juta itu. Iya. Tapi tahun depannya beliau jadi beli dengan harga yang sama dan dilunasi. Setelah luar dari perjanjian kan? Di luar dari perjanjian. Nah, nggak boleh, dia yang salah. Bilang aja kan nggak sesuai perjanjian. Oh, berarti enggak riba ya Ustaz? Enggak. Oh, alhamdulillah. Ini lagi Ustaz, kita tahu ada seseorang yang bekerja korupsi gitu Ustaz. Iya. Lalu sudah dinasehati ini apa namanya, paham gitu. Tuh. Lah, terus sebelumnya itu pernah memberi suatu benda ke kita. Benda ini baiknya diapakan ya Ustaz? Bendanya Cincin, berlian. iya diberi dalam rangka apa?
waktu itu dikasih aja gitu Ustaz. Ternyata dia Dikasih korupsi aja setelah apa? itu. Ya itu kan dari hasil korupsi misalnya Ustaz. Kalau belum ketahuan dari Uang ini hasil dari cincin kalau belum ketahuan dari hasil korupsi nggak masalah dimanfaatin. Namun kalau ketahuan dari hasil korupsi tidak dimanfaatin. dijual diberikan ke fakir miskin Iya, bisa. atau Bisa seperti itu. boleh. Iya. Oh iya. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Baik, karena waktu saya cukupkan dulu untuk pertemuan pagi ini. Insya Allah jika ada yang kurang jelas nanti pertemuan besok dan malam juga bisa dimanfaatin untuk tanya pertanyaan yang belum sempat untuk kami jawab. Nanti malam materi biasanya singkat, bisa digunakan untuk tanya jawab juga setelah materi. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.